Kini kita dalam perjalanan menuju Multatuli Guys. Halo guys, kita sudah datang di Museum Multatuli. Jadi ikuti kita terus ya. Dadah. Sekarang kita berada di ruang selamat datang. Ada apa saja di ruangan ini? Tentu saja ada beberapa koleksi dan display museum Multatuli. Di antaranya ada maket, kemudian ada mozaik wajah Multatuli, kemudian ada tuak Multatuli, sangat familiar sekali. Tugas manusia adalah menjadi manusia, or calling of man is to be human. Kemudian kita juga punya satu buah koleksi patung dada karya dari Bapak Himawan, seniman dari Yogyakarta, makanya terbuat dari Columbia. Lalu siapa itu Multatuli? Multatuli diambil dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata multat yang banyak, kemudian tuli artinya menderita, jadi artinya banyak menderita. Nah, Multatuli ini atau nama aslinya Edward Dekker. Beliau lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 1820 dan meninggal di Jerman pada tanggal 19 Februari 1887. Sejak usia 18 tahun, Edward Dekker sudah bekerja sebagai juru tulis dan setelah itu bekerja sebagai angkatan. Ditempatkan di berbagai wilayah di Nusantara, di antaranya Natal, Padang, Bagelen, dan terakhir dia mendapat tugas dari pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja sebagai asisten presiden 1856 di Lebak, Banten. Jadi hanya 3 bulan saja, gitu ya. Baik adik-adik, sekarang kita berada di ruang sejarah kolonial dan Multatuli menampilkan film dokumenter, durasinya singkat sekitar 43 detik, dan film ini bercerita mengenai awal mula kedatangan bangsa Belanda ke Banten. Jadi mereka datang ke Banten dengan menempuh rute pelayaran Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda hingga tiba di Banten pada tahun 1596 yang pada saat itu dipimpin oleh Cornelis Houtman. Dan tujuan awal kedatangan mereka ke Nusantara tentu saja dilatar belakangi terkait dengan keinginan mereka untuk mendapatkan rempah-rempah, diantaranya ada pala, kemudian cengkeh, lada, dan kayu manis. Nah, 4 komoditi inilah yang begitu dicari oleh bangsa-bangsa Eropa kala itu, gitu ya. Pada abad ke-16, untuk pala banyak ditemukan di Kepulauan Banda, kemudian cengkeh, kayu manis banyak ditemukan di daerah Maluku Utara, kemudian untuk lada banyak ditemukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Daerah kita juga banyak, tepatnya ditemukan di daerah Majasari, Pandeglang, kemudian daerah Ciomas, Serang, begitu ya. Nah, kalau untuk sejarah kolonial, kayaknya adik-adik juga sudah tahu ya, kedatangan Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, gitu ya. Biasa menyebut sistem tanam paksa ini dengan sebutan kultur stelsel atau cultural stelsel ya. Peraturan yang pertama kali dikeluarkan oleh Johannes van der Bos 1830, sistem tanam paksa ini dilatar belakangi terkait dengan keuangan VOC yang pada saat itu hampir bangkrut. Kenapa? Karena keuangan mereka habis terkuras untuk membiayai peperangan di peperangan Penogoro ya 1825 hingga 1830, sehingga mereka mengeluarkan peraturan ini. Lalu peraturannya seperti apa? Bagi masyarakat yang memiliki tanah pada saat itu mereka wajib untuk mengisikan tanahnya sebanyak 20% untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Kemudian bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, mereka wajib untuk bekerja selama 75 hari saja per tahun untuk alasan dalih yang lebih tepatnya itu pengganti pajak. Kemudian hasil panen seharusnya dijual kepada pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan harga yang telah mereka tetapkan, gitu ya adik-adik. Namun peraturannya semuanya diambil oleh pihak kolonial. Baik, ada apa saja di ruang tanam paksa? Kemudian ada orang-orang Jawa, mereka sedang menguliti kopi, misalkan biji kopi dari bijinya dengan cara dikunyah. Kemudian kita juga punya kopi daun, gitu ya. Dan kita punya kopi. Kenapa kopi? Karena kopi merupakan komoditi unggulan ketika masa tanam paksa. Selain mereka juga harus mengalami jenis tanaman lain yang laku di pasaran Eropa, seperti halnya tebu, tembakau, rempah-rempah, pinang, nila, gitu ya. Dan kopi ditanam di 18 titik presidenan, mulai dari Banten, Pirangan hingga Besuki, Jawa Timur. Jadi di sini ada struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda ketika masa kolonial. Jadi ada dualisme birokrasi ya pemerintahan yang ini merupakan susunan pemerintahan dari pihak kolonial Belanda, terdiri dari presiden, asisten presiden, controller, dan asisten controller. Kemudian dari Bumi Putra atau Nusantara pada saat itu ada bupati, patih, mudana, dan asisten mudana. Dan tentu saja saat itu kita dipimpin oleh gubernur jenderal sebagai perwakilan dari Ratu Belanda. Baik, silakan. Dulu ya, jangan pindah ruang dulu. Dan untuk biografi Edward Dekker atau dengan nama penanya Multatuli tadi sudah kita jelaskan di ruang selamat datang, dan di sini Ibu akan menjelaskan mengenai beberapa mahakarya dari Edward Dekker. Kita punya sekitar 25 catatan kerja. Kemudian ada tegel atau lantai rumah Multatuli. Kemudian kita juga punya roman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 1876. Kemudian ada ide-ide Multatuli dan ada primer atau surat permintaan, gitu ya. Dan di sini ada beberapa Ratu, Hafizah, Menlu pertama Republik Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, bahkan tokoh emansipasi wanita juga ya. Nah, beliau ini merupakan pengagum dari Edward Dekker, gitu ya. Bahkan Mas Rizal dari Filipina, dia terkenal dengan hero-nya Filipina. Dia terinspirasi bagaimana cara proses memerdekakan negara Filipina pada saat itu dengan baca Max Havelaar, gitu ya. Dan Museum Multatuli juga memiliki litografi wajah Multatuli. Kemudian ada surat Edward. Ya. Ketika Edward Dekker atau Multatuli akan meluncurkan mahakarya perdananya Max Havelaar, gitu ya. Baik, kita lanjut ke ruang berikutnya, silakan. Di ruangan ini Museum Multatuli mencoba untuk menarasikan beberapa bentuk perlawanan masyarakat kita. Bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan perjuangan jalan proses kemerdekaan ya.
dengan sebutan Geger Cilegon ya. Dan peristiwa tersebut dilatar belakangi terkait dengan meletusnya Gunung Krakatau 1883. Jadi pasca erupsi harga-harga sangat melambung tinggi sehingga para petani yang dipimpin oleh Haji Wasit pada saat itu mereka melakukan perlawanan kepada pihak kolonial Belanda karena mereka berkeinginan untuk menurunkan harga, kemudian mereka juga berkeinginan untuk mendirikan Kesultanan Banten lagi, dan mereka juga berkeinginan untuk bisa kembali mengumandangkan azan melalui pengeras suara. Karena nggak boleh mereka azan pakai toa gitu ya. Mas Zamaradin aslinya di Salia. Beliau memimpin 30 milisi perempuan pada saat itu karena menolak keserentakan paksa yang dijalankan oleh Yohanes Mandebo 1830 hingga 1840, tapi prakteknya 1870 itu masih diterapkan gitu ya teman-teman. Nah, tentu saja pihak kolonial juga mencari sosok juga yang bisa mengimbangi daripada kekuatan para wanita ini dan mengutus seorang demang yang bernama Raden Tumenggung Adipartika Tanaka untuk memadamkan peristiwa tersebut, dan akhirnya berhasil gitu. Pasukan Nyimas Lemparan berhasil dipadamkan. Bisa adik-adik ya, kita lanjut. Baik, dan di ruangan ini Museum Multatuli mencoba untuk menjelaskan mengenai kronologi sejarah yang terjadi di Kabupaten Lebak. Dari awal mulai terbentuknya Kabupaten Lebak 2 Desember 1828, yang pada saat itu kita dipimpin oleh bupati pertama kita yang bernama Pangeran Sanjaya atau lebih terkenal dengan sebutan Raden Jamil. Nah, beliau ini menjabat bupati hanya 3 tahun saja, sejak 1828 hingga 1830. Jadi, nah sekarang Kabupaten Lebak sedang merayakan HUT Kabupaten Lebak yang ke-195. Ya. Dan selanjutnya beliau merupakan bupati kedua di Kabupaten Lebak, siapa namanya? Raden Tumenggung Adipartika Tanaka. Beliau menjabat sejak 1830 hingga 1865. Nah, beliau ini merupakan bupati terlama di Kabupaten Lebak, menjabat sejak 1830 hingga 1865. Jadi sekitar 35 tahun beliau menjadi bupati di Kabupaten Lebak. Lama sekali ya. Nah, ini merupakan area pendopo bupati ya, adik-adik. Ini alun-alun Kota Lantas gitu. Dan ini rumah Multatuli, letaknya ada di belakang rumah Sakti Umum Aji Darmo ya. Ini stasiun kereta api Bitung abad ke-19. Kemudian ada orang-orang Jawa, mereka bawa ke Suriname untuk menjadikan hulu di perkebunan tebu milik Belanda. Kenapa dibawa ke sini? Karena sama-sama sedang berada di bawah kekuasaan Belanda. Ya? Izin bertanya, saya Mutiara dari SMA Negeri 1 Bocah dari kelompok 1. Jadi apa saja yang ada di Museum Multatuli? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik dari SMA Negeri 1 Bocah sudah berkenan meluangkan waktunya, dan saat ini wawancara dengan Ibu ya. Baik, untuk Museum Multatuli ada apa saja di sini? Kita menampilkan sejarah anti kolonial. Jadi museum ini secara garis besar berkenalan tentang anti kolonial. Jadi Museum Multatuli ini merupakan museum anti kolonial pertama di Indonesia. Secara garis besar kita bercerita tentang anti kolonial. Ada apa saja di Museum Multatuli? Nah, Museum Multatuli sendiri memiliki 7 ruang yang kemudian dibagi ke dalam 4 tema besar. Di tema yang pertama kita bercerita mengenai sejarah kolonial, kemudian di tema yang kedua bercerita mengenai sejarah Multatuli dan masa karyanya, yang ketiga tentang sejarah Lebak dan Banten, kemudian yang terakhir tentang asal masaknya. Mengapa museum ini dinamakan Museum Multatuli? Baik, Multatuli. Multatuli itu siapa sih gitu kan ya? Multatuli nama aslinya Edward Wisdecker. Multatuli diambil dari bahasa Latin. Mult artinya banyak, kemudian tuli artinya menderita. Lalu kenapa museumnya namanya Museum Multatuli? Kenapa enggak pakai nama-nama pahlawan lokal kita gitu ya? Secara strategi marketing untuk menarik wisatawan asing datang ke lokasi itu, begitu kalau museum merupakan nama pahlawan lokal kita yang namanya pernah dikenal oleh masyarakat dunia gitu. Kurang sih menarik saja seperti itu. Kalau Multatuli biar bagaimanapun merupakan tokoh dunia, beliau banyak dikenal oleh masyarakat dunia, dan hal itu yang melatar belakangi kenapa museum ini bernama atau brandingnya Multatuli. Kapan museum ini didirikan, dibangun? Bangunan museum sendiri ini merupakan S Kawadanaan 1923 dan saat itu berfungsi sebagai kantor Kawadanaan. Kemudian 1950 beralih fungsi menjadi markas wilayah Hansip atau Wamen Hansip. Kemudian setelah itu dialihfungsikan menjadi kantor BKD, baru difungsikan sebagai Museum Multatuli di tahun 2017 dan diresmikan di tahun 2018. Patung merupakan salah satu koleksi dari Museum Multatuli. Kita punya 4 patung. Yang di luar kita punya 3 patung, yaitu patung Edward Wisdecker yang sedang pegang buku, kemudian ada patung Saidah Adinda. Mahakarya tersebut merupakan mahakarya dari Ibu Lursa Sinaga dan
buat tadi perunggu. Dan kita punya satu buah koleksi batu dada, kami dari Pamuawan, kami dari Jakarta yang mendapat Bunga Selamat Datang. Begitu. Gerai di sini nih, di sini nih. Kasih Dari kami, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gerai mana video? HP